Dugaan pendukung Persebaya Surabaya yang menyebut Taisei Marukawa pindah ke PSIS karena mendapat gaji besar, sepertinya benar adanya. Taisei Marukawa resmi ke PSIS dan dipublikasikan pada tanggal 1 April tahun 2022. Namun kepergiannya dari Persebaya Surabaya menuai kontroversial. Pasalnya, belum genap 24 jam sejak berpamitan melalui media sosial, Taisei Marukawa sudah berseragam tim berjuluk Mahesa Jenar. Kini motif kepindahan Taisei Marukawa mulai terungkap. Di PSIS, pemain terbaik Liga 1 2021 saat berseragam Persebaya ini digaji tinggi. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Taisei Marukawa dalam wawancara di channel YouTube Shunsuke Nakamura, agen pemain sepak bola Jepang. Dalam sesi wawancara itu, Taisei membenarkan digaji lebih tinggi di PSIS. Meski tak menyebut nominal, gaji Taisei setara dengan pemain top J1, kasta tertinggi Liga Jepang, J-League, atau sebanding dengan gaji pemain Urawa Reds. Jadi setara dengan gaji pemain J1. Gaji menjadi puluhan kali dibanding Malta, sebut Taisei Marukawa di channel YouTube Shunsuke Nakamura dikutip Zona Surabaya Raya, Minggu tanggal 17 April tahun 2022. Mengenai gaji di Persebaya, Taisei mengatakan masih lebih tinggi dari ketika ia bermain di Malta. Tahun pertama, di Persebaya, tidak begitu rendah. Tapi lebih besar dari orang seumuran aku, cetus pemain kelahiran Hiroshima 25 tahun silam ini. Kompetisi J-League saat ini merupakan salah satu rujukan klub profesional di Asia, selain Liga Super China. Berdasarkan Transfermarkt, rata-rata pemain muda mereka yang berlaga di J-League memperoleh gaji antara 50.000 euro sampai 100.000 euro atau setara dengan 800 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Untuk pemain bintang dan berlabel pemain timnas Jepang, gaji mereka sekitar 1.000 miliar euro atau setara 27 miliar rupiah. Sedangkan menurut informasi dari Nensu.net, rata-rata gaji pesepak bola di Liga Kasta kedua Jepang antara 4-5 juta yen per tahun atau jika dirupiahkan menjadi 500-600 juta. Diketahui, Taisei Marukawa mengawali karir sepak bola di Eropa bersama Senglea Athletic FC. Selama 2 musim Taisei berlaga di kompetisi teratas Liga Malta. Selanjutnya Taisei berpindah ke sesama klub Malta, Valletta, hingga akhirnya mencicipi laga kualifikasi Liga Eropa saat berseragam Noah Jurmala pada awal tahun 2021. Namun di klub tersebut, Taisei masih kurang beruntung. Terjadi masalah di tim itu. Ownernya bertengkar, timnya dibubarkan, kemudian balik ke Jepang, cerita Taisei. Di sisi lain, gajinya di Malta juga tidak besar. Hanya bisa untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Gaji tahun pertama di Malta sedikit sekali. Hanya bisa untuk hidup, tabungan pasti tidak bisa, ungkapnya. Saat pulang kampung ke Jepang inilah, Taisei mendapat tawaran bermain di Liga 1 Indonesia. Iya, terus pas balik ke Jepang, ada offer dari Indonesia, imbuh Taisei. Sebelum memutuskan ke Persebaya, Taisei mengaku sempat dilema. Ia bingung antara melanjutkan karir di Eropa, tapi digaji kecil atau ke Asia dengan gaji lebih baik. Bingung sih, tapi waktu mikir usia. Jujur kalau masih 20 tahun tetap di Eropa. Tapi waktu itu sudah 24 tahun, waktu aku lihat orang sekitar, jujur rasanya lebih baik mencari uang sebisa mungkin dan memutuskan untuk main di Liga Asia, lanjut Taisei. Pilihan Taisei Marukawa ternyata tepat. Ia memilih Persebaya Surabaya untuk bermain di Liga 1 2021. Hasilnya, dari 32 pertandingan bersama Bajul Ijo, Taisei mencatatkan 17 gol dan 10 assist. Bahkan terpilih sebagai pemain terbaik Liga 1 2022 dan masuk Best C of the Season. Iya, saya nomor 1, kata Taisei sambil tertawa. Seperti diberitakan, Taisei Marukawa hengkang secara mengejutkan dari Persebaya ke PSIS, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 berakhir. Pendukung Bajul Ijo yang kecewa lantas mencap Taisei dengan panggilan Manikawa,
merujuk jumlah uang lebih besar yang diterima dari klub lain. PSIS berhasil memboyong Taisei yang memiliki nilai pasar 6,52 miliar rupiah. Sebelumnya, pelatih Aji Santoso mengakui Taisei Marukawa pergi dengan tergesa-gesa. Padahal, Taisei sudah ditawari kenaikan gaji hingga 5 kali lipat oleh Persebaya. Namun ia tidak masalah dengan kepergian winger Jepang itu. Kini, Aji sudah mendapatkan pengganti Taisei yang juga sama-sama dari Jepang, yakni So Yamamoto untuk Liga 1 2022. Meski demikian, Aji meminta para pendukung Persebaya tidak melabeli Taisei dengan Manikawa. Pasalnya, menurut Aji, bagaimanapun Taisei turut andil besar dalam prestasi Persebaya di Liga 1 2021. Saya tidak setuju kalau ada julukan dari teman-teman supporter yang menyebut Manikawa, cetus Aji. Persebaya Surabaya sedang krisis pemain di posisi bek sayap. Perginya Reva Adi Utama, Adi Setiawan, Frank Sokoi, hingga M. Syaifuddin membuat posisi tersebut menyisakan 3 pemain, yakni Koko Ari, Ariski Wahyu Satria, dan pemain jebolan EPA Persebaya U20 yang baru saja dipromosikan Arif Catur Pamungkas. Tim berjuluk Green Force itu memang sudah membidik 2 nama pengganti, yakni Alta Balah ex Persita Tangerang dan Ibrahim Sanjaya ex Persik Kediri. Tapi, di luar itu, Persebaya juga melirik pemain lain, yakni 2 pemain muda Persija Jakarta, Samuel Christiansen Simanjuntak dan M. Salman Al-Farid. Kabarnya, 2 pemain tersebut sedang didekati untuk diajak bergabung. Khususnya Samuel, kontrak pemain 22 tahun itu dengan Macan Kemayoran sudah berakhir. Dia sangat mungkin dilepas oleh Persija. Sedangkan Salman sedikit sulit. Persebaya harus merogoh kocek yang tidak sedikit untuk membayar sisa kontrak pemain kelahiran tanggal 16 April tahun 2002 itu. Atau opsi lain melakukan pertukaran pemain. Pelatih Persebaya Aji Santoso enggan menanggapi soal ketertarikan timnya terhadap Samuel dan Salman. Yang jelas, saat ini komposisi timnya sudah mencapai 90%. Lihat saja nanti di latihan tanggal 9 Mei. Skuad tim ini sudah siap 90%, ujarnya. Persebaya saat ini banyak ditawari pemain muda dari agen. Reputasi Aji yang memang doyan mengorbitkan pemain muda jadi alasannya. Tidak semua pemain muda saya terima. Harus sesuai dengan apa yang saya inginkan, beber Aji ketika ditanya jawab pos. Kabar lain, Persebaya juga sudah melakukan komunikasi intens dengan striker asal Brasil bernama Weslem Junior. Striker yang saat ini masih berkostum Puskas Akademia, klub kasta teratas Liga Bulgaria. Aji menuturkan, dalam 2 hari ke depan, proses negosiasi dengan striker asing akan selesai. Dia akan datang akhir Mei bersama 2 pemain asing lainnya yang sudah deal, yaitu Igor Vidal dan So Yamamoto. Ya sedikit lagi selesai, ditunggu saja atau tanya manajer, katanya. Manajer Persebaya Yahya Al-Katiri tidak mau membocorkan nama striker asing tersebut. Yang pasti, pemain itu masih terikat kontrak dengan klub lama dan baru bisa bergabung akhir Mei. Dia akan datang bersama 2 pemain asing lain. Yang lokal dipastikan sudah ikut latihan pada tanggal 9 Mei, ucapnya.